Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Nah, Senin kemarin kan kalian udah praktikum tuh, praktikum kelima. Untuk praktikum tuh berarti kalian sudah 87,5%. Karena cuma 6 praktikumnya. Tinggal sekali lagi kan, 2 minggu lagi praktikum terakhir, begitu. Praktikumnya. Nah, kemarin praktikum kita adalah penentuan konsentrasi HCl dengan metode titrasi asam basa ya. Nah, berhasil? Berhasil lah. Kalau ini aman ya, tidak terulang drama vitamin C kan? Tidak terjadi kan, berhasil kan. Tinggal nanti mungkin masalah presisi dan seterusnya kita diskusikan lah. Nah, tujuan percobaannya ada dua kan ya. Nah, ini kita samakan ya. Pertama menentukan konsentrasi dari larutan natrium hidroksida dengan larutan baku primer asam oksalat. Sama ya? Oke. Nah, kemudian menentukan konsentrasi larutan HCl dengan titrasi asam basa menggunakan larutan baku sekunder NaOH, natrium hidroksida. Dari sini, kalau tujuannya dua ini, kesimpulannya juga cuma dua. Kesimpulan satunya nanti hasilnya apa? Dapat apa? Dapat konsentrasi larutan NaOH yang kemudian distandarisasi dengan larutan baku primer asam oksalat itu berapa sih molaritasnya atau normalitasnya, tergantung kalian nanti mau pakai satuan yang mana begitu kan. Terus yang kedua, tujuannya kan menentukan konsentrasi larutan HCl ya. Berarti nanti kesimpulannya apa? Konsentrasi larutan HCl dengan metode titrasi asam basa menggunakan larutan baku sekunder NaOH berapa normalitasnya kalau kalian pakai normalitas. Kalau kalian pakainya molaritas, berarti konsentrasinya nanti nemunya adalah molaritas. Nah, yang pertama dilakukan kan standarisasi ya kemarin ya. Dengan konsentrasi larutan NaOH dengan larutan baku primer asam oksalat. Nah, kalian kemarin nyusun kan antara buret, kemudian statik, kemudian dengan Erlenmeyer-nya seperti ini kan ya. Nah, kemarin volume dari asam oksalatnya berapa mili? Kalian ngambilnya? 10 mili. 10 mili ya kemarin. 10 mili. Kemudian pakai apa ngambilnya kalian? Volume ya. Nah, terus diapakan setelah itu larutan asam oksalatnya? Oke, kita tambah indikator PP ya kemarin. Oke, berapa tetes kemarin? 2 tetes. Nama. Curiga apa? Tiba-tiba curiga. Ini kok nggak bisa dihapus. Nah, sudahlah. Oke, 10 mili. Kemudian kalian kemarin nambahin PP-nya 2 tetes saja kan ya? Nah, ini mungkin yang berbeda setelah ini ya. Kita ada berapa kelompok kemarin? 10 atau berapa? Ada 10 tetes ya. Oke, kita coba datanya kelompok 5. Kelompok 5 mana? Kelompok 5. Oke. Mana kelompok 5? Oke, awalnya 0 atau berapa kemarin? 0 ya? 0. Nggak ada yang borot kan ya? Ya, bocor. Oke, 0. Terus titrasi pertama sampai ada perubahan, terlihat perubahan warna jadi slightly pink gitu, yang merah muda itu, berapa mili kelompok 5? 10. 10 mili juga? Pas, 10 mili pas. Oh, keren ya. Nah, kelompok 5 kan berarti nambah data kan? Dari kelompok 6 dan kelompok 7 kan? Kelompok 6 mana kelompok 6? Oh, sebelahan ya. Awalnya 0 mili juga? 0 mili juga. Akhirnya?
9,3. Nah, 9,3 mili ya. Oke. Terus berarti ini volume NaOH yang pertama, kelompok 5 tadi kan 10 mili ya yang dipakai. Yang kedua berarti 9,3. Nah, 10 mili juga Mbak asam oksalatnya untuk kelompok kalian, 10 mili. 2 tetes juga kan ya indikatornya. Nah, sekarang yang percobaan 3 ya, ini bukan percobaan 2 lagi ya, kan percobaan yang ketiga. 5, 6 berarti 7. Kelompok 7 mana kelompok 7? Oh, mana? Lupa ya. Nggak pasti. Masih ingat kemarin berapa datanya? 0 mili dulu. 0 mili dulu. Terus akhirnya 9. 9,3. Ini yang mana ini? 9 atau 9,3 nih? Nah ini, nggak boleh diubah loh datarnya. Sembilan koma 3. 7. 9. Yang diganti berarti. Emosi ya. 9,3. Berarti volume NaOH-nya 9,3 ya. Asam oksalatnya 10 mili juga ya. Kelompok 7, kelompok 7. 10 mili, kelompok 7, asam oksalatnya. Nah, kemudian kemarin asam oksalatnya yang dipakai datanya konsentrasinya normalitas atau molaritas? 0,1. 0,1 normalitas. Oke, berarti benar ya. Tidak ada perubahan dengan yang di buku petunjuk praktikum kan? Nah, kemudian dari sini pada dasarnya yang kita cari adalah volume rata-rata. Nah, yang di rata-rata itu tidak hanya yang NaOH, asam oksalatnya itu juga sebenarnya di rata-rata. Karena tergantung kalian ngambilnya berapa. Berarti dari ketiga-tiganya tadi pasti 10 mili kan ya. Nah, yang beda adalah rata-rata untuk volume NaOH-nya. Nah, ini berarti 7 ya. 7 dibagi 3 itu berapa? 2 ya. Berarti 9,5 bukan rata-ratanya? Coba dihitung. 9,5 sekian gitu. 28,6 bagi 3. 9,5. Selanjutnya apa? 8 atau berapa? Coba berapa? 28,6 dibagi 9,5 3. Ya udah kita ambil 9,5 aja ya karena di bawah 5 kan ya. Kita buletin ke bawah gitu, 9,5 mili. Nah, kenapa data ini penting? Karena kalau kita mau menjawab yang pertama, berapa konsentrasi dari NaOH, kan kita perlukan data volume. Nah, volume dari siapa? Penitran. Penitran itu berarti NaOH-nya ya. Dengan yang dititrasi. Yang dititrasi adalah siapa? Asam oksalat. Asam oksalatnya jelas 10 mili kan. Kemudian kita tinggal pakai rumus apa? Pakai rumus titrasi asam basa. Nah, rumus titrasi asam basanya terserah. Kalian bisa pakai rumus yang konsentrasi asam kali volume asam kali valensi asam sama dengan konsentrasi basa kali volume basa kali valensi basa. Nah, tetapi karena di datanya atau di soalnya ini sudah ada normalitas, di mana normalitas itu adalah perkalian konsentrasi dengan apa? Valensi. Ini kan. Sehingga kita pakai Na. Normalitas asam dikali volume asam. Sementara basanya, datanya diketahui normalitas atau molaritas kemarin? Molar ya, yang besar ya. Berapa? 0,1 ya. Oke, kita tahu kalau ternyata NaOH-nya ini adalah 0,1 molar nih. Nah, sehingga ya ini tetap aja. Karena datanya dalam bentuk molaritas. Tapi nanti kita kali valensi. Nah, valensinya nanti dapat normalitas. Atau bisa dulu juga kalian hitung dulu normalitas basanya. Karena NaOH, jumlah OH-nya berapa tuh? 1. Nggak ada perubahan kan? Tetapi kalian harus jelaskan. Maksudnya di pembahasan kan
datanya molaritas tuh. Kalau kalian langsung pakai rumus normalitas basa kali volume basa sama dengan normalitas asam kali volume asam, langsung angkanya 0,1 kan bingung tuh yang ngoreksi. Atau orang lain baca bingung loh, datanya kan molaritas. Tetapi di pembahasan kalian langsung dapatnya apa? Normalitas. Di mana? Padahal memang tetap sama kan, tapi harus dijelaskan. Nah, terserah kalian lebih suka cara yang mana. Kan dua-duanya tidak salah kan, dua-duanya kan benar kan penjelasannya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nih. Normalitas asamnya kan 0,1 N ya tadi ya. Volume rata-ratanya adalah 10. Konsentrasi basanya 0,1 molar. Volume rata-ratanya adalah 9,5. Valensi basanya 1. Gitu. Sorry. Ini kita nggak boleh nyari konsentrasi basanya. Maaf, saya yang keliru nih. Kenapa? Karena kita sebenarnya adalah mencek. Kan namanya standarisasi kan? Harusnya dapatnya berapa? 0,1. 0,1 apa? Molar. Kalau mau molar. Kalau kalian mau nyarinya normalitas, berarti nggak usah kan? Nah, kalian mau nyarinya normalitas atau molaritas ini? Kalau di pertanyaannya mintanya molaritas. Ya, berarti ini kita tetap MB gitu ya, molaritas basa. Nah, setelah itu tinggal kita hitung. 1 dibagi 9,5 berapa? 1 dibagi 9,5. Pasti 0,0. 0, berapa? 0, coba dicek dulu. 0,105. Nah, ini kita tulis detail aja 0,1505 molaritas. Ini. Oke, 1 dibagi 9,5. Nggak mungkin 0,1 doang kan? Karena lebih. Kalau dibagi 10 baru 0,1 kan? Pasti ada belakangnya tuh. 0,105 molaritas ya, fix ya. Nah, ini adalah konsentrasi yang kemudian nanti kita pakai di percobaan kedua. Untuk kelompok 5. Karena kalau kelompok 6, kan datanya beda tuh. Karena ada kelompok 8 kan? Sama, kelompok 8-nya berapa? Kelompok 8 itu awalnya 0, akhirnya 9,9. Volume asam oksalatnya 10. Oh ya, mirip ya. Ya, mirip ya berarti ya hasilnya ya. Ya sudahlah, namanya rezeki kan ya. Nah, ini adalah untuk konsentrasinya. Tetapi di situ ada prosesnya kan. Nah, kalian nggak hanya menjelaskan perhitungannya, tapi jelasin prosesnya. Proses yang terjadi, awalnya kita punya apa ini? Asam oksalat kan? Dititrasi, ditambahin dulu maaf dengan apa? Indikator PP kan? Nah, terus di atasnya, di buratnya adalah apa ini? NaOH. Nah, ketika ada indikator PP, itu kemudian menjadi apa? Menjadi namanya indikator ya. Semacam alarm kan buat kita. Kalau sudah ada perubahan warna yang awalnya bening, kemudian ada slightly pink gitu, nah kita kemudian apa namanya? Berhenti dulu kan? Dicoba dikocok lagi, kalau masih bening, lanjutin kan? Nah, yang bagus itu seperti ini sebenarnya hasilnya. Ini bagus nih. Kalau di foto kan nggak terlalu terlihat banget kan ya. Kalau kecuali kita kontraskan ya. Kalau kita kontraskan nanti baru benar-benar kelihatan gitu kan. Atau kalian pakai iPhone tuh. Jangan pakai apa namanya? Android. Nanti kayak Ariel tuh fotonya jadi kelihatan tua kan ya. Jadi Parto katanya kan kata teman kalian tuh. Ya nggak, saya nggak ngikutin ya, saya cuma denger joknya. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah di sini. Kenapa PP itu kemudian bisa digunakan? Itu karena dia pada range pH tertentu memberikan warna berbeda. Saat range pH-nya 0 sampai 0,83, 0 to 8.3, dia colorless, tidak berwarna atau bening lah, kita nyebutnya kan tidak bening kan gitu. Nah, sementara kalau under min 1, jadi pH itu bisa minus, tapi kita nggak bahas teori yang itu ya. Karena saking asamnya sekali, dia sampai minus. Perhitungan Arrhenius nggak kepake tuh. Kalau Arrhenius kan skalanya 0 sampai 14 kan. Nah, ada yang sampai minus. Nah, yang minus itu, warnanya itu bukan colorless, tapi punya warna, yaitu jingga atau orange. Nah, sementara kalau 8,3 sampai 10,
fuchsia gitu. Fuchsia. Nah, saya nggak tahu bacanya, jadi agak khawatir bacanya. Nah, sebenarnya kalian bisa kemudian jelaskan reaksi yang terjadi pada saat kalian titrasi, terus ada perubahan warna terhadap indikatornya itu apa sih yang terjadi di range pH-nya itu bisa dijelaskan. Di spesies yang memberikan warnanya itu berbeda tuh saat dia colorless. Oke. Kalau ini real petir ya. Di era kalian tuh ribet ya, karena petir itu analoginya nanti banyak ya. Kan ada analogi yang lagi rame kan, petir tuh. Petir tuh kan berarti identik dengan apa? Oke, saya no comment lah ya, saya no comment ya. Ya, saya no comment lah ya. Nah, tapi itu menarik tuh. Kalau ada petir itu berarti nanti dihasilkan amonia secara alami nih. Kan ada nitrogen di udara kan. Dengan proses petir, ada listriknya di situ nanti dihasilkan amonia. Bereaksi tuh nitrogen sama gas hidrogen yang ada di udara. Jadi amonia secara alami bisa dihasilkan, yaitu salah satu prosesnya. Oke. Kita fokus lagi ya ke sini ya. Nah, berarti kalian bisa celangin ini ya, bisa diterangin ininya ya. Nanti di laporannya kalian terangin tuh prosesnya seperti apa. Reaksinya ada kok, sudah banyak kalian cari referensi reaksi yang terjadi ketika PP kemudian menunjukkan perubahan warna, itu sebenarnya reaksinya seperti apa. Tunjukin aja, tulis aja reaksinya. Mulai yang paling sederhana itu kan yang seperti kita bahas asam basa kemarin. H indikator kan. Terus hanya lepas kan, terus jadi indikator min kan itu ada perubahan warna atau tidak. Nah, sebenarnya yang terjadi ini, spesies detailnya seperti ini, strukturnya yang ada di slide ini yang ada gitu. Oke, 0,105 ya. Oke. Kemudian reaksinya yang terjadi kan simpel ya. Kita punya NaOH direaksikan sama asam oksalat, ya hasilnya adalah natrium oksalat sama air kan. Nah, prosesnya kalian sebenarnya bisa juga bikin kurvanya. Paling tidak kalian bikin kurva titik awalnya. Dari mana dapatnya? Awalnya tadi asam oksalat kan? Asam oksalatnya konsentrasinya berapa? 0,1. Berarti asam lemah atau kuat? Lemah. Ingat yang kuat cuma 6 kan? Yang wajib kalian ketahui kan? Nah, asam oksalat tidak termasuk 6 yang kuat itu kan? Nah, berarti dia lemah. Kalau lemah, kalian bisa hitung H plus-nya tuh. Konsentrasinya. Ka dikali konsentrasinya kan. Nah, konsentrasi Ka-nya tetapan asam lemahnya berapa? Tinggal nyari aja dia. Asam oksalat itu berapa tuh? By reference aja, berdasarkan referensi. Asumsinya suhu kamar aja. Biasanya data yang ada di referensi itu kebanyakan adalah pada room temperatur atau pada suhu kamar. Asumsikan, misal kita sembarang ya 10 pangkat min 5. Konsentrasinya tadi berapa? Nah, ini harus diubah ke konsentrasi nih. Oh, kita ambil aja deh. Ini misal ya. Misal, biar gampang hitungnya. Ka-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Ini. Nah, ingat normalitas ini harus diubah ke molaritas. Normalitas tadi molaritas kali valensi kan? 0,1. Terus ini kali 2. Karena valensi asam oksalat ada 2. Berarti konsentrasi asamnya nemu nggak? Nemu. Berapa? 0,05 molar. Karena dibagi 2 kan? Nah, data ini kemudian kita gunakan tuh. Kita gunakan untuk menghitung H plus-nya. H plus-nya kan berarti akar 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2 kan? 2 kali 5? 10 kali 10 pangkat min 1, min 2. 10 pangkat min 1. Min 1 kali min 5?
10⁻⁵ kali 10⁻⁻1. 10⁻⁶ di akar. Nah, berarti kalian bisa tentu ini. pH awalnya di sini tuh berarti kalau asumsinya itu 3 tuh. Terus tempelin aja kurvanya. Kan kalian nggak ngitung pH akhir kan? Tetapi asumsinya kalian bisa tahu pH awalnya berapa, kemudian kurva yang dihasilkan pasti kurva asam kuat dengan yang mana? Asam lemah ya. Asam lemah dengan apa? Ini asam lemah harusnya. Ini asam lemah. Asam lemah dengan basa kuat. Nih, berarti nanti kurvanya ini lebih ke atas lagi nih. Ini lebih atas nih, di atas ini nih nanti. Kurvanya. Gitu. Kurvanya lebih atas lagi. Nah, zat pentiternya basa kuat ya. Kan bukan lemah kan, tapi basa kuat. Ini yang bawah nggak usah dipakai. Nah, daerah perubahan pH dratisnya nanti kalian cari. Pasti bukan 4-7, pasti di atas ini nih. Ini nantinya lebih nih, ini kalian cari. pH titik ekivalennya juga bukan 5-6, pasti di atasnya. Mungkin 8-10 atau berapa gitu. Nah, indikator yang digunakan kan bukan metil merah kan? Tapi kita apa? Indikator PP. Gitu. Ya, boleh. Kan sebenarnya laporan itu terserah kalian mau nyusunnya gimana kan? Saya hanya membantu memberi guideline minimal ya daripada boykot kimia kan ya. Kita boykot laporan kimia kan ya. Nanti seperti itu sebenarnya laporannya yang bisa kalian bahas. Salah satunya ya, point of view-nya bisa seperti itu tuh kalian bahasnya. Bisa juga cara yang lain, terserah kalian aja. Yang penting jelas tuh runutan pembahasannya bagaimana. Ingat apa namanya? Semuanya harus ada sumber pustakanya ya. Harus ada citasinya. Gitu. Ya. Silakan Mas. Ini kan untuk perhitungan yang sebelumnya kan itu kan masuk ke analisis data Pak. Analisis data itu kan merubah dari normal ke molar. Iya. Itu judulnya langsung satu perhitungan atau seperti analisis data nomor 4 Pak. Kan nomor 4 itu kan satu-satu berarti gitu. Sebenarnya bebas sih, yang penting kan endingnya hasilnya sama ya. Jadi terserah kalian sih. Selama runutannya cocok ya nggak ada masalah. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau dihitung dulu satu-satu atau langsung sekalian sampai selesai nggak ada masalah tuh. Nanti di pembahasannya kan tinggal kalian bahas tuh data yang di situ tuh sudah sesuai atau enggak. Nah di sini tadi masih ada yang bisa kalian apa namanya? Oh ini udah lewat ya malah keburu-buru. Jadi tadi kan kalian sudah ngitung kan tadi konsentrasi NaOH yang ditemuin berapa tadi? 0,10 sekian kan. Padahal secara teori harusnya dapatnya berapa? 0,1. Berarti ada perbedaan kan? Nah, kenapa ini perbedaannya? Terus perbedaannya itu kan bisa ada dua nih. Faktornya adalah dari proses atau dari waktu kalian standarisasi. Kalau proses itu maksudnya jangan-jangan memang yang ditimbang itu nggak presisi itu. Kalau dia mau bikin larutan 0,1 molaritas NaOH dalam 1 liter, asumsikan 1 liter ya. Berarti kan yang ditimbang adalah 4 gram NaOH kan. Nah, ternyata mungkin yang ditimbang bukan 4 gram, tapi lebih dari 4 gram. Ya logis kan, setelah distandarisasi dapatnya segitu. Nah, ini kan kalian kurang informasi. Karena kalian nggak tahu yang dibikin Pak Heri atau teknisi yang di lab itu berapa kan. Gitu. Jadi nggak bisa kalau kalian bikin sendiri semuanya, kalian kemudian bisa tuh bener nih memang harusnya lebih dari 0,1 karena saya nimbangnya 0,4 sekian gitu, tervalidasi kan jadinya. Tapi kalau ini berarti kemungkinannya yang ditimbang lebih dari 0,4 gram kalau yang dibikin larutan NaOH-nya adalah 1 liter gitu. Atau yang kedua, nah yang kedua apa kira-kira faktornya? Nah, titrasi kan. Nah, antara kelebihan atau kurang bisa jadi dua itu kan. Nah, tahu kurang atau lebihnya sebenarnya dari apa? Dari warnanya. Jadi 3 gambar dari kalian kemudian dari 2 kelompok yang lainnya tuh sandingkan aja. Kan kelihatan kan nanti.
mana yang by gambarnya, by picture-nya itu mana yang paling oke sebenarnya kan, gitu. Nah itu bisa dilihat dari situ. Pun kadangkala saat kalian iterasi itu kalian harus cermatin tuh sebenarnya sudah netes atau belum sih. Jadi katakanlah 10 mili nih, jangan-jangan tetes terakhirnya tuh belum netes tuh, masih ada di situ, masih ada di buretnya itu loh, belum netes ke bawah gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah itu faktor yang kedua. Nah ini yang tahu kalian, karena kan yang punya data fotonya adalah kalian gitu. Nah itu nanti akan nyambung ke sini nih, penentuan konsentrasi larutan HCl dengan larutan N-alpha. Kenapa? Karena kalau kalian bandingkan berdasarkan data di sini, kelihatan kan perbedaannya? Ini hasil akhirnya saat diganti HCl, asam oksalanya diganti HCl kan? Ini lebih pink nggak dibandingin tadi? Iya, berarti ini lebih lewat kan? Seberapa banyaknya ya agak sulit, karena kan kita berarti harus cukup banyak data kan untuk menemukan presisinya. Nah, sekarang kelompok 8, mana kelompok 8? Volume HCl-nya ngambilnya berapa? 10 mili semua? Untuk HCl 10 mili. 10 mili. Kelompok 8. Kelompok 9, 10 mili ya? Oh, sebelahan lagi nih. Kelompok 10? 10 mili. Nah, pembacaan skala buretnya awalnya berapa? Awalnya untuk kelompok 8 di 11 kok. 11 ya? Karena ngelanjutin kan ya? Iya. Terus yang akhirnya Mas? 18,2. Berarti dapatnya berapa ini? 7,2 ya? Oke. Kelompok 9 berapa? Awalnya 10. 17,1. 17,1. Oh, bagus nih, deket nih. Terus yang ketiga, kelompok 10? 9,7. Akhirnya? 19. Wow. Berarti berapa ini? 9,7 ya? 9,7. Wah, ini kalau data statistik ini data cacat. Mohon maaf ya. Bercanda. Sebenarnya itu udah tahu Pak kalau itu tuh pinknya udah cukup, cuma dia salah muterkan. Jadi itu jadi tambah muter. Nambah. Oke. Kita ambil data kelompok lain ya. Nah, ini berarti ada. Ya, ada. Kita sudah dapat perhitungan. Oke. Kelompok 1, 2, 3 lah Pak. Nah, ini tinggal satu nih. Jadi ini kelompok paling enak ya kelompok 6 nih. Kan 6 datanya berarti kelompok 7 sama tadi berapa sih? 8 ya? 9. Nah, berarti 7 nih. Kelompok 7 mana? Berapa? Nah, biasanya yang tidak bersaing itu malah yang dapat kan? Insyaallah. Apa ini? Konteksnya macam-macam jadinya. Berapa Mbak kelompok kalian? Niko, mana Niko? Awalnya 9,3. Terus akhirnya 16,1. Aku di 4. Lah, beda lagi nih. Aduh. Ini gimana ini? Oke. Ini dihapus saja berarti ini. Kita ganti nih. Kita ganti nih. Tidak apa-apa lah. Oke, kelompok 1, 2, 3 deh. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Berapa Mbak awalnya Mbak? 9,9. Akhirnya? 17 pas. Berarti berapa mili? Berapa? 7,1. Oke. Oke, kelompok 2 mana? Berapa Mbak? Pertama. Awalnya 10, oke. Akhirnya 17,1. Oh, sama ya. Kelompok 3?
Berapa? Berapa? Awalnya 10, 10? 17 angkanya. Oh, 17. Iya, terus jadi 7,0. Oh, ini dekat nih. Berarti ini kan 7,067 ya. 7,07 lah gitu ya. Nah, ini 10 mili. Nah, ini lagi-lagi sama ya. Kalau kalian dari awal sudah pakai normalitas, sebaiknya juga pakai normalitas. Nah, tetapi lagi-lagi kalau guideline pertanyaannya mintanya molaritas, ya kita ngitungnya molaritas lagi-lagi. Mintanya apa? Konsentrasinya molaritas. Molaritas ya. Ya jadi tergantung lagi. Angka penting. Kalian gimana kalau di angka penting? 2. Nah, yaitu nanti diselesaikan lagi lah di luar lah ya. Diselesaikan di luar lah ya. Biar kita selesaikan ini. Lagi-lagi angka penting. Sebenarnya angka penting lebih ke situ ya. Berarti dari sini langsung kan konsentrasi asam kali volumenya kali valensi sama dengan konsentrasi basa kali volume kali valensinya kan. Konsentrasi asamnya yang dicari kan. Karena kita kan mau melihat datanya cocok nggak. Volumenya 10 mili kan. Jumlahnya di HCl 1. Konsentrasi basanya berapa NaO-nya? Tadi ya 0, kalian udah ngitung yang sebelumnya ya? Iya. Enggak Mas, NaOH-nya kita pakainya adalah data yang sebelumnya yang distandarisasi. Jadi yang standarisasi kalian dapatnya berapa? Kalau kelompok sebelumnya tadi kita kelompok berapa tadi? 567 kan 0,105 tuh. Nah, pakainya 0,105 yang kelompok 5 tadi. Nah, kalau kelompok 1 berarti pakainya yang dihitung kalian. Kalian dapatnya berapa? Udah ngitung belum? Kita ngapus lagi ini, Mas. Asumsikan 0,105 ya, asumsikan ya. Tergantung perhitungan kalian sebelumnya. Nah, volumenya tadi berapa ini? 7,07. Jumlah OH-nya 1. Berarti dapat berapa konsentrasi asamnya? Coba dihitung. Kan itu kuncinya 7,07 dikali 0,105 itu. Karena tinggal dibagi 10 lagi. 0, berapa? Dapatnya. Dikali. 0,105 dikali 7,07 kali 1 nggak usah, langsung bagi aja 10 gitu. 0,07. Nah ini terus kalian lihat di botol itu berapa? Kayak 0,1 deh. Nah berarti kan lagi-lagi ada ketidaksamaan kan? Nah itu kalian bahas lagi. Kenapa? Nah berarti asumsinya kalau kita bikinnya 0,1 molaritas, nah harus ada data tuh konsentrasi HCl di konsentrasi paling pekatnya berapa. Pakai data di percobaan awal dulu. Kan ada tuh konsentrasinya dia berapa kan dalam bentuk persen kan. Berapa? 36,5% atau berapa? Atau 3 berapa? Yang di botol tuh loh, di botol tuh kan ada konsentrasi persennya kan. Nah, itu kan harusnya ngerti tuh kalau kita bikin 1 liter nanti HCl, harusnya berapa milinya kan ketahuan kan. Nah, kalau kalian masih ingat, kalian aja kemarin ngambilnya nggak pas sesuai dengan volume aslinya kan. Ya kan jadinya malah dibulutin ke atas kan. Harusnya ngambilnya nggak sampai 1 mili ya kalau nggak salah ya. Tapi disuruh ngambil 1 mili kan. Jangan-jangan itu yang terjadi di HCl yang di botol yang kalian kerjakan. Di situ kan tertulisnya berapa? 0,1 molar kan. Jangan-jangan nggak nyampe tuh atau kurang harusnya yang diambil gitu. Nah, itu kemungkinan 1. Kemungkinan 2-nya ya sama aja dengan yang tadi, yang waktu standarisasi kan. Harus dilihat apa? Ininya. Di Erlenmeyer-nya itu seperti apa? Warnanya gimana? Kalau terlalu pink kayak tadi yang teman kalian harusnya sudah stopnya aja itu sudah kelebihan sebenarnya kan. Nah, malah ternyata salah muter kan itu teknis sekali kan ya gitu. Nah, itu yang terjadi, harusnya dijelaskan ke situ.
Nah, kalau kurvanya nanti sama. Kalau itu HCl, konsentrasinya kan kalian udah nemu tadi. Katakanlah 0,07 ya. Berarti kan bisa tahu kan H plusnya itu adalah 0,07 itu berarti 7 kali 10 pangkat min 2. pH-nya berarti berapa? 2 min log 7. Nah, 2 min log 7 itu, log 7 kalian hitung nanti berapa? 1, sekian kan? Berarti startnya di sini nanti adalah 1, sekian. Di kurvanya yang kalian bikin. Jadi titik awalnya adalah sesuai dengan pH HCl yang kalian dapatkan secara perhitungan. Terus dititerasis dengan apa tadi? NaOH kan? Kurvanya berarti asam kuat dengan basa kuat. Berarti kurvanya ini, cocok ini kurvanya. Nah, penelitian basa kuatnya adalah NaOH. Dia berubah drastis di pH range 4 sampai 10. Nah, sehingga teman kalian yang kelebihan tadi itu mungkin posisinya udah di sini nih. Udah sampai 10 tuh. Lebih-lebih kan. Nah, kalian yang kurang itu berarti kemungkinan di sini gitu. Nah, nanti dibahas indikator yang kita gunakan kan ini ya. PP 0 petalin. Nanti pembahasannya seperti itu. Sudah selesai. Oke.